dari neraka. Padahal sebaliknya pun go. Ya. Tangan kanan seakan-akan surga. Nah, kang lu tangan kanan silakan. Minuman keras, oli, berzina, oli, demenan, oli. Pas menjadi neraka, Dajjal kok. Nah, Dajjal ikut pada baik menjelajah bumi, kambah dijelajah. Kecuali yang tidak terkena jelajahan Dajjal, itu hanya 2 kota, itu Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Mulane ning Mekah, ning Madinah itu ana batas-batas. Batas kota. Madinah ana batas kayak pengiaman kah? Kayak lengkungan loh. Terus muter setiap kota kalau mau Cirebon kah ning daerah kota ana siji, ke mana ana siji terus pirang kilo dari kota. Nah, tanah haram sebelahku dari tanah halal, bukan tanah haram maning. Nah, ning tanah haram kuan Kang Dajjal bisa manjing. Nah, kok Dajjal iku besuke bakale mati kenang Nabi Isa alaihi salam. Nah, kembali mau ke Lane Dajjal juluki Al-Masih, berbeda Isa Al-Masih pada julukannya karena 2 orang ini sama-sama menjelajah bumi. Kowe lho. Nah, kinke tinggal kesimpulan ya. Kinke terakhir kinke bahwa jadi Kanjeng Nabi setiap kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan itu pasti pusernya dipukul ning setan. Ki hadis Kanjeng Nabi, hadis Hasan. Wong kang dilahirakan bocah cilik, garepan lanang garepan wadon, pasti mudle di patok ning setan, juga nangis. Kulane setiap bayi kang lahir pasti nangis. Ya gemoy, ana bilang lahir. Langka ya. Langka bayi lahir gemuyu langka, pasti kabeh gak nangis. Nah, Nabi Muhammad setiap bayi yang dilahirkan pasti pusatnya dipukul ning setan hingga dia menangis, kecuali 2 orang, yaitu Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Itu selamat dari setan. Karena Nabi Isa kan dongeng kita selamat ketika yauma ulidu yauma amutu kon kah. Lahir kan bikin setan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian hadis maning bahwa ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu karo Nabi Isa alaihissalam. Nah, pribensi Nabi Isa perawakannya ku. Nabi Isa ku badannya sedang, beli jangkung, beli pendek, beli sedang, kulitnya putih pisan, kulitnya bersih putih kulitnya. Rambutnya lebat, rambutnya sampai bahu, gondrong. Nabi Isa ku beli sampai bahu, rambutnya bisa lu. Gondrong, ireng, gondrong, terus seakan-akan netes banyu kayak daun adus kah, saking bagus, sebetulnya kayak lengaan lah, ya. Kok sebagian dari ciri-cirinya Nabi Isa alaihissalam, dadai bidang, dadai beli mengkeret, ya, artisan nggak beli. Kemudian besok di hari kiamat dari Kanjeng Nabi kumpulan hadisnya kinki bahwa setiap manusia itu besok akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak memakai baju, dan juga durung disunat. Meskipun disunat, serel wis bacakan we gawe, kok besok tangi sing kubur asli maning. Yang buat anda juga maning ya buning kana ya, tapi aja ngono ya. Bahwa bangkit sing kubur iku mon lho udah kabeh kelak apa. Nah, kok ana maning ketika definisi macam-macam maning. Tergantung amale. Ketika kita kena tukang nyolong, tukang apa, tongol awake wong ndase ndas babi, kan? Ana sing awake aya kiri. Tergantung amale masing-masing. Ya. Tapi meskipun kondisi seperti itu, tidak ada uang kalian donak dasi udah dong, katon minggu konon, malah lagi pusing kami mikiri bagaimana nih di hadapan Allah, beri kelingan,
Akhirnya pada balik lagi, udah tinggi-tinggi anak polisi nembak, kan wani bawa dari mana-mana beli, ya berangkut nih hadapan pengadilan Allah, abang takon sirah dengan pernah apa, beramal apa, maka saya mikir kamu aneh-aneh ya. Kemudian Nabi maning bersabda di antara satu keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, iku di antara iku bisa berbicara ketika waktu kecil. Nah, disitakan ada 4 orang yang bisa bicara ketika masih bayi. 4 orang. 1 Nabi Isa alaihissalam, jelas itu Nabi Isa. Kedua, saksinya Kiai Jurej. Ya, 2 saksinya Kiai Jurej. Ketiga, anaknya Siti Masyidah. 4 saksinya Nabi Yusuf. Ya, 4 orang yang bisa bicara ketika masih kecil. 1 Nabi Isa. 2 saksinya Jurej. 3 anaknya Siti Masyidah. 4 anak saksinya Nabi Yusuf. Pertama Nabi Isa, usfuru kan ya ceritanya. Kemudian yang kedua adalah saksi Jurej, itu nama seorang kiai, seorang waliullah. Di Jurej itu wong seorang kiai kang ibadah bae. Senang lu ibadah bae, dua tajuk dewek, tajuk cilik kang ibadah dewek. Hingga wong-wong kang ada keperluan kang takon masalah hukum, takon apa marak mono. Nah, si Pak Jurej ini dia masih punya seorang ibu. Suatu ketika mbokku marak, si Jurej lagi sembahyang, bayang sunnah, bayang fardu yang sunnah. Demeno takbir Allahu Akbar, bayang duha lah misalnya. Mboke ning coba tajuk lu. Anu kan semoga masih gribik beli katon ya, undang-undang. Ya Jurej, ya Jurej. Lagi sembahyang. Aduh kan Kak, mama kan Kak. Dijawab kita beli. Lamun dijawab kita kudu sembahyangnya batal. Lamun beli kan waktu itu akan undang. Akhirnya milih dibatalkan terus sembahyangnya. Wes, begitu peragat salam orang undang-undang maning. Wes, sembahyang maning karena bayang duha ping bayang maning. Daud takbir undang-undang maning. Sampai pinggir telu. Begitu pinggir telu si Jurej metu ternyata wis balik ke Mboke. Apa Mboke? Ucapannya ketika diundang orang jawab, Jurejku diundang ning wong tua beli gelem nyauri. Jurej moga-moga aja jangan dulu mati sebelum dia melihat wajah pelacur. Sepatane ning Mbokeku. Ya, pokoknya kira-kira 2 kasus karo para pelacur. Wis, kejadian biasa maning, normal maning kayak biasa. Sudah ya biasa ibadah terus sedekah apalah biasalah. Nah, suatu ketika anak pelacur marak mono minta juga si Jurej pura-pura andon mayang beberapa kah. Dan tiba-tiba si pelacur muka nesek-nesek ning Mang Jurej nyaluk ngejak turu bareng, ngejak berzina. Si Mang Jurej karena dia seorang kiai, tentu saja dia nggak mau. Aja mengkonon bok, dikena dosa apa nasihati kon ka nu wadone ka. Si pelacur kan dasar pelacur dinasihati malah tersinggung, nyewot hingga dia pergi dari situ. Kemudian dia mengajak tukang angon, penggembala kambing ngejak berzina. Bila berzina hubungan
suami istri, dan akhirnya si pelacur mau hamil alias meteng. Hamil meteng meledung 2 anak jebrol. Wis 2 anak digawa ngaku ning uang penduduk bahwa kita nih 2 anak ki karena berzina karo Kiai Jurej si pelacure. Akhirnya masyarakat kono nyewot kabeh. Wah, Kiai apa aja mayang singgul tapi kelakuan beli bener, dibantai sampai tajuknya diambruk nang rata karo lemah. Jadi aduh, beli ngaku, beli percaya karena sumpah pelacur mauka. Akhirnya si Jurej karena seorang waliullah, wes engkau menang. Jurej wudu sembahyang 9 rakaat, sembahyang mayang sedonga tangi gelang mana bayi masih bayi takoni cung atau nok bayi sira lu anaknya siapa? Si bayi ki ngomong bahwa kita iku anaknya tukang angon penggembala kang berzina karo mboknya kita. Dari kejadian itu hingga wong penduduk mau kan rasa menyesal hal menghancurkan tajuge Ki Jurej hingga marak ning Ki Jurej ayo bapak bangun maning dibangun karo emas bagian beli gelam wis beli usah waktu dibangun wis kayak mau maning bae lemah bae biasa bae begitu Jurej saksi lu seorang bayi yang bisa bicara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anaknya Siti Masyidah. Wis saya buru ya. Buru kan saya sepedapal ya. Siti Masyidah ketika garapan nyemplung ning lenga kang gede ning bening kual aja gede. Masyidah ragu-ragu. Hingga anaknya kan ngomong, "Mi, ayo wis nyemplung bae." Karena mati pasti di surga beli urung, maka blus langsung anjung lenga kang panas. Hingga Siti Masyidah kedua anaknya dan suaminya mati kabeh ning jero lenga lentik kang panas mungkin kan. Kulo aja gede. Hingga ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj iku lagi numpak buruk ada mambu harum bisa. Ambu wangi bisa. Tapi tak ya Jibril apa kene wangi ki? Jare Muhammad ya Jibril ya Kanjeng Nabi kin mambu Siti Masyidah ketika manjing ning jero lenga harum sampai Nabi masih mencium harumnya Siti Masyidah loh karena mempertahankan agamae sampai rela mati. Terakhir yang keempat saksinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituduh berselingkuh dengan Siti Zulaikha hingga Zulaikha beli ngaku Yusuf ya beli ngaku akhirnya didatangkanlah seorang anak di keluarga Zulaikha keluarga kerajaan takoni siapa kan berbuat kang salah ke dari abaye lamona Yusuf iku klambi soe kening Arab maka Yusuf kang salah Zulaikha kang bener lamun Yusuf klambi soe kening guri ning gigir maka Yusuf kang bener Zulaikha kang salah dibilang ternyata Yusuf klambi soe ning gigir kenapa salah karena bener karena Nabi Yusuf pan melayu ning lawang tarik Zulaikha tarik kendak maka soe kening ning guri seperti itu. Jadi 4 orang antara anak mana jenis cuma sekian 4 dikit ya Kang bisa berbicara di waktu kecil. Kemudian Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit itu menyuruh apa hawariyune kayak pengikut setia ya kah kongkon menyebarkan agama mana ira diarahkan dengan bahasa kana los ira mana bang Siamis, bahasa Sunda, Siamis. Mana Meng Tegal, iya bang, dengan bahasa ngapa? Mana Meng Betawi dengan bahasa Betawi. Adik santrie, pengikutnya aku kan nyebarnang masing-masing hingga pada ngerti nih agama Islam, agama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa diangkat mengelangit setelah kejadian orang Yahudi yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nanti karena besok nilai Nabi Isa akan turun itu di sebuah menara masjid di Damaskus. Ya, Damaskusku Syria, kira ya. Oh, besok
nanti garapan kiamat Nabi Isa turun dari langit ning waktu subuh ning menara putih ning kota Damaskus. Waktu kun lagi adzan turunku garapan komat uang pada uruk kun bisa uruk besok kalau ning kisah yang hadis Nabi ini bahwa uang pada begitu komat cari uang kah mangga Nabi Isa kon maju kon ngimami bisa beli gelem bahwa saya adalah makmumnya umat zaman ini. Artinya bahwa Nabi Isa turun maning tapi tetap nganggo syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Alat begini wis langkas dihapus karena ya. Nah, setelah selesai mencari Dajjal. Sebab kisah Dajjal iki ana kitab tersendiri. Kemudian juga suwe. Nah, kok setelah Dajjal terbunuh maka bumi ini akan damai. Damai. Hingga yang Nabi Muhammad saking damai bumi sampai onta wedus iku mangan iring-iringan karo macan apa-apa. Ulah kalau tikus ketemu mende dolan mana? Beli pada mangan beli urusan. Kan macan anak tikus ya dipana, wedus dipangan. Saking damai waktu zaman Nabi Isa kok damai pisan laka musuhan. Semua akur kabeh Islam damai pisan dan Nabi Isa niki hidup selama 40 tahun maning. Nabi Isa ya, saya hidup kang kedua turun iku urip ning bumi selama 40 tahun mendamaikan bumi. Semua damai. Nah, semua damai pokok sampai Nabi Isa wafat. Begitu wafat kembali hancur maning beli karu-karuan. Kelakuannya nah tembeke terjadi kiamat. Besok akan ada masa-masa maning. Masa damai. Jadi Nabi Isa ku memerintah ning bumi maning ku selama 40 tahun. Lagi digini umur 33 tahun diangkat tuh ya. Yes. Hingga kemaukah ketika umatnya Nabi Musa kongkon menyebar nang Injil kah penyebar Injil Nabi Isa itu anak papat urut Nabi Isa kok ya kan menang Injil hingga nama Injil gak anak papat Injil satu ini nama kangen waktu Injil ya satu Lukas 2 Mata 3 Markus 4 Yohana 'Nah, kini kang ketemu karo Nabi Isa alaihissalam. Nah, 4 orang ini yang bertemu, kemudian 300 tahun kemudian terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa antara pemuka-pemuka kaum Nasrani hingga perbedaan pendapat hampir bisa dicari solusi, hampir ribut. Laka solusi. Nah, waktu itu karena Raja Konstantin ya, raja kah? Ini sih
Hingga saking ributnya sampai tidak ada mahkamah apapun yang bisa mencarikan solusi. Akhirnya semua mengadu kepada Raja Konstantin untuk menyelesaikan masalah kini. Akhirnya ada satu kesimpulan bahwa Nabi Isa itu memiliki unsur ketuhanan. Dianggapnya ngono. Kemudian pecah maning, ana sing meyakini Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri. Ana yang meyakini Isa adalah anak Tuhan. Masih ana sebagian kang mengakui dan meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah tapi diusir dan dia lari pada Hijaz kang kowe ning Saudi Arabia kini lho. Wes saya konon kacau kini Injil lagi. Maka sampai sekarang Injilku duduk asli kayak bengen dari Al-Quran. Bak Al-Quran masih asli lah kasih bisa berubah. Maka Injil, Taurat semua kacau berkaru-karuan. Nah, setelah terjadi peristiwa itu, kemudian Raja Konstantin membuat Baitul Lahm, membuat bangunan gereja ning tempat lahir Nabi Isa di gereja segede bae. Jadi lu kang tempat dibangunin salib kang kayu bengene ning tempat babi, tempat apa kon kah? Jadi ke tempat suci jadi lu dianggap sampai sekian wong-wong kaum umatku ketika mencium salib itu mungkin pada kalau kita mencium Al-Qur'an. Padahal mereka nggak yakin apakah Nabi Isa ku diangkat, apakah siapa yang disalib lu. Hingga sampai kian mereka yakin bahwa kang disalib siapa. Tapi mereka terus bertahan dengan keyakinan yang meragukan pun lo, ya. Nah, pada akhirnya maukah sebenarnya ternyata bukan Nabi Isa alaihissalam. Sampai nikahnya selesai, oke. Tentang para nabi. Kemudian terakhir kita maka berbicara tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang perlu diulang karena bengen waktu perjanjikah beli komplit, ya. Maka kita kian nagarapan kembali mengkisah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kok mulai minggu depan belah ya. Kita sebenarnya beda dikit. Kita begini. Nangko kanjeng Nabi Muhammad iki rada komplit. Pak Mamat kadue buku kan dibaca Ar-Rahikum Maktum ya. Maktum kisah ada komplit sing awal sing awit Arab ku asalnya pribadi terpecah menjadi pira zaman Nabi Ibrahim hingga lebih komplit dan perlu sebagai orang Islam kita perlu sejarah kanjeng Nabi. Tiap Jumat teman pas berjanji muludan beli paham sih pribe, kudu paham ini arti apa Nabi ku priben. Hingga kita mencintai Nabi, iku lebih yakin bahwa memang Nabi ku yang bener. Dia hanya dalam bayang-bayangan baik. Kon bayah wis meneh dikit. Oh minggu depannya ganti maning kari Ar-Rahikum Maktum. Wallahu a'lam bishawab. Ya Tawwab tub alaina tub alaina warhamna nur ilaina warham ilaina Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa, ya hari dan masa, ya Tawwab tub Dur ilaina warhamna Durna hamba yang tidak awas hidup di dunia warhamna ilaina hanya padamu Rabbi kami berserah diri
dari dengki dan iri yang bersarang di hati. وابتب علينا يا تواب تب علينا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا demikian pun pula pada sanak saudara semoga dipelihara dari dosa. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina wanzur ilaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.